Anda masih menyaksikan dialog khusus bertajuk Sinergi Menjaga Momentum dan Optimisme Pemulihan Ekonomi Indonesia. Seperti yang saya janjikan, saya akan ke Pak Sunarso selaku Ketua Himbara dan Direktur Utama BRI. Pak Sunarso, seperti apa Pak strategi dan juga peran dari BRI untuk ikut juga Pak berkontribusi menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia tetap sustain di triwulan berikutnya? Baik, terima kasih. Jadi saya kira mungkin tantangannya dulu deh kita identifikasi. Tantangannya masih bagaimana kita bisa beradaptasi, kalaupun tidak bisa mengakhiri pandemi, tapi kita bisa beradaptasi dengan virus ini, dengan COVID ini. Maka kemudian hal-hal yang menyangkut masalah penyelesaian di bidang kesehatan, apakah itu percepatan vaksinasi, kemudian penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat, itu diperlukan. Dan baru kemudian kita bisa menumbuhkan bisnis, menumbuhkan ekonomi. Nah, pertumbuhan sendiri mungkin bisa memang melalui bisnis, tapi kemudian kalau bisnisnya sendiri masih belum sepenuhnya normal, saya kira masih diperlukan stimulus. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan adalah memperlancar dan mengefektifkan berbagai stimulus itu, di mana kita yakin semuanya bahwa stimulus ini pasti sumber dananya itu bukannya tak terbatas gitu. Maka kemudian makin cepat pandeminya selesai, makin cepat tidak membutuhkan stimulus itu makin baik dan ekonomi makin digerakkan oleh sektor-sektor bisnis gitu. Dan kemudian khusus tentang bisnis, karena BRI memang ditugasi untuk di sesama himbara ini kita memang difokuskan kepada untuk UMKM, maka strategi pertumbuhan kami ya tumbuh di UMKM. Ada 2 sumber pertumbuhan yang akan kami sasar gitu. Yang pertama adalah nasabah-nasabah yang existing ini harus kita ikuti journey-nya melalui tracking yang baik untuk naik kelas. Dan kemudian proses naik kelas ini pasti tidak bisa dibiarkan secara alami, maka pasti butuh strategi dan butuh sistem dan butuh mekanisme gitu untuk mengikuti mereka naik kelas. Yang kedua adalah kita harus nyari sumber pertumbuhan baru gitu. Dan sumber pertumbuhan baru itu yang saya katakan kita nggak mungkin lah kita harus nyari sumber pertumbuhan baru yang cepat kemudian nyari ke korporasi. Karena di korporasi di sana pasti sudah ada BNI, sudah ada Mandiri gitu ya. Maka kemudian kami harus tumbuh ke bawah. Itu yang kami sebut kita mesti go smaller gitu, mencari yang segmen yang lebih kecil-kecil. Makanya kemudian kita memberanikan diri untuk menjadi holding ataupun komandan dari ekosistem ultramikro itu. Dan kemudian pasti kita juga menyesuaikan pola bisnis kita itu menjadi mungkin kalau kredit juga nggak perlu yang tenornya lama-lama, cukup yang pendek-pendek, kita bilang go shorter, kemudian prosesnya kita harus efisienkan lebih cepat, lebih mudah melalui digitalisasi, maka kita bilang go faster, pada akhirnya kita nangani yang kecil-kecil saja, tapi banyak gitu. Jadi nangani yang kecil-kecil sebanyak mungkin dengan biaya semurah mungkin. Itu kira-kira mungkin sumber-sumber pertumbuhan kita nanti, ya bukan nanti ya, sekarang karena ekosistemnya juga sudah mulai terbentuk dan di kuartal 3 juga ini sudah bisa kita eksekusi. Demikian. Go faster, go slower ya. Go faster, go smaller ya Pak. Mohon maaf agak kebelibet saya Pak Sunarso. Oke, saya akan ke Pak Suhasil. Jangan go slower gitu. Jangan salah ya Pak, go faster, go smaller. Deg-degan saya Pak, ada begitu banyak direktur utama, kemudian ada wakil menteri dan juga ada ibu deputi. Saya ke Pak Suhasil Nazara Pak, dari Kementerian Keuangan ini optimistis kita tetap bisa mempertahankan kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif di triwulan 3 juga. Ibu Sri Mulyani menyebutkan 5,7%. Nah, seperti apa Pak kita bersama-sama bisa mendorong kinerja ekonomi di tahun ini? Kalau kita lihat pertumbuhan penerimaan negara ini menunjukkan tren yang positif ya Pak Suhasil. Baik, jadi kalau yang di kuartal 3 kan yang paling penting sekarang kita adalah tadi itu ya, melihat kondisi kesehatan, melihat kondisi ekonomi. Nah, tapi kondisi ekonominya kita yakin nih sudah mulai terbuka ya. Karena itu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sunarso saya rasa bagus sekali dan ini akan menjadi kunci kita ke depan. Bagaimana dunia usaha kita? Ya, bagaimana dunia usaha kita ini kemudian dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang
mulai kelihatan konsumsinya positif, investasinya positif, ekspor impor positif, kemudian dunia usaha ini mulai bergerak dan disambut oleh perbankan kita yang memang memiliki fungsi intermediasi. Fungsi intermediasi artinya memang menyalurkan uang yang ada, yang sekarang itu kalau nanti tanya pada Bu Destri, likuiditas itu cukup disalurkan ke sektor real, disalurkan ke dunia usaha. Yang disampaikan oleh Pak Sunarso tadi, membantu dunia usaha untuk beradaptasi, saya rasa itu betul sekali. Dan ini yang perlu kita lakukan, tracking dunia usaha untuk naik kelas. Sumber pertumbuhan baru, sektor-sektor itu, sektor ekonomi itu seperti yang kita lihat di triwulan 2 kemarin, itu sektor itu beda-beda. Ada sektor yang tumbuh cepat, ada sektor yang tumbuh lebih lambat. Mungkin yang cepat itu lebih karena tahun lalu itu memang terkena dampak luar biasa. Ada yang sektor lebih lambat, tapi bukan berarti yang lebih lambat ini bukan sumber pertumbuhan. Dia sumber pertumbuhan, mungkin dia steady. Jadi saya ingin juga outreach kepada dunia usaha, terus upayakan kegiatan ekonomi, perbankan terus upayakan intermediasi, kita tumbuhkan kredit growth, ya, pertumbuhan kreditnya mengikuti pertumbuhan ekonominya kemudian juga naik. Pemerintah gimana? Pemerintah akan tetap memberikan stimulus. Insentif pajak mayoritas kita perpanjang sampai dengan Desember. Program-program prioritas dari pemerintah kita berikan untuk memastikan supaya ada kegiatan padat karya. Dukungan untuk UMKM dan korporasi kita teruskan. Yang tadi di depan dikatakan penempatan dana, kita teruskan. Mungkin di Bank Himbara enggak, tapi di BPD, di bank-bank pembangunan daerah, kita masih terus lakukan. Subsidi bunga tahun 2021 masih ada. Penjaminan kredit masih diberikan. Bantuan produktif usaha mikro kita berikan. Ini adalah untuk membantu dunia usahanya. Fungsi perbankan melakukan intermediasi, kita mengharapkan bisa mendorong itu. Ya semua level ya, dari yang mikro, yang menengah, yang juga besar disemangati untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan baru. Dan ke depan tentu employment menjadi sangat penting, dan saya juga ingin outreach kepada teman-teman perbankan, kalau di sini ada Himbara, terus mengupayakan efisiensi. Karena kita akan bekerja dengan gaya yang berbeda di ke depan. Kita akan lebih go digital. Kita harus memiliki new way of working. Kita udah mulai memikirkan bahwa yang COVID ini ya, tadi juga udah disampaikan, apakah akan hilang? Mungkin nggak sepenuhnya hilang. Beberapa negara sudah mulai memikirkan how to live with COVID. Artinya kita harus terus sukseskan vaksinasi, menjaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Itu cara kita bergerak dengan COVID. Di awal Januari tadi, ketika saya buka di awal, saya menyampaikan ketika di awal Januari itu kasus COVID kita naik, kita bisa turunkan. Sekarang kita upayakan lagi, kasusnya naik karena varian Delta, kita turunkan lagi. Nah, ini akan suatu proses yang kita cari penurunan penularan, tapi ekonominya juga kalau bisa tetap bergerak. The right balance, striking the right balance tadi yang jadi penting, dan di dalam striking the right balance itulah fungsi perbankan yang fungsi untuk melakukan pembinaan dunia usaha dilakukan juga karena di situ ada bisnis, fungsi intermediasi dilakukan juga karena itulah yang menjadi gerak ekonomi kita ke depan. Demikian Mbak Lin. Ya, semuanya berkontribusi ya Pak untuk gerak ekonomi kita ke depan. Saya akan ke Ibu Destri. Bu Destri, kita semua tentu ingin menjaga momentum pemulihan ekonomi, tapi berbicara soal tantangan tadi sudah disinggung oleh Pak Suhasil ini ya Bu, soal bagaimana kita bersama-sama bisa mengendalikan penambahan kasus COVID-19. Tapi dari sisi eksternal juga ada risiko juga nih Bu, seperti apa kita bisa merespons dan mengantisipasinya Bu bersama-sama. Oke, baik, terima kasih Mbak Lin. Saya mau sekali lagi meng-highlight ya, tadi Pak Narso sudah menyatakan dan Pak Wamen juga, game changer-nya adalah kesehatan. Jadi vaksin, kemudian protokol kesehatan yang ketat,
3P dan 5M itu benar-benar harus dipegang. Karena ekonomi itu pada akhirnya mengikuti dari situ aja gitu. Jadi itu benar-benar menjadi necessary condition kalau kita memang menghendaki di semester kedua ini ekonomi masih bisa terus untuk berlanjut tumbuh seperti yang kita hadapi di semester 1. Nah, terkait dengan hal tersebut, mungkin sebelum masuk ke tantangan yang dari eksternal, saya juga ingin sekali lagi menekankan bahwa kalau dari Bank Indonesia tentunya dengan asumsi tadi kesehatan kita sudah mempunyai suatu seperti yang dijalankan sekarang oleh pemerintah dengan gencar vaksinasi dan sebagainya, itu bisa berjalan dengan smooth. Tentunya dunia usaha itu akan bergerak kalau ada stabilitas di makro dan juga di sistem keuangan. Nah, ini akan menjadi tugas utama kita pertama, bagaimana kita meng-ensure, meyakinkan bahwa stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makro itu in place. Ya, contohnya seperti nilai tukar. Ya, bagaimana Bank Indonesia akan terus dengan komitmennya yang tinggi untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar itu sendiri. Ini pun juga terkait dengan kalau kita bicara di tantangan global yang Mbak Alin tadi tanya. Salah satu yang saat ini banyak dibicarakan di global itu adalah isu tapering, yaitu kapan the Fed dalam hal ini adalah di Amerika dan juga tentunya di Eropa, mereka mulai melakukan tapering, ya, tapering off dari likuiditas. Karena kita tahu sampai sekarang the Fed itu masih terus melakukan pembelian untuk SSB-nya, surat berharga dari pemerintah dan juga mortgage backed securities. Nah, ini kapan akan berakhir? Itu terus menjadi perdebatan ya. Dan dimungkinkan tahun 2022 sudah mulai kelihatan nih untuk taperingnya. Tapi bahwa apakah ini akan meningkatkan suku bunga, ini juga masih debatable. Tapi kami di Bank Indonesia dan juga bersama-sama dengan tim KSSK, kita sudah mengantisipasi. Jadi masing-masing kami juga sudah mulai mempunyai apa yang strategi-strategi yang akan kami lakukan. Ya, sebagai contoh tadi saya katakan bahwa menjaga stabilitas dari ekonomi makro itu menjadi sangat penting. Nah, apa yang akan kami lakukan? Pertama, khususnya kita melihat dari nilai tukar. Di nilai tukar, kita mempunyai kebijakan yang kita biasa sebut adalah triple intervention, di mana kita masuk di spot market, kita masuk di NDF untuk hedging, dan juga kalau diperlukan pada saat pasar obligasi tertekan, seperti kejadian di bulan Maret-April tahun lalu, tentunya Bank Indonesia akan berada di pasar tersebut, tapi di pasar sekunder, supaya yield itu tidak terlalu terbang terlalu jauh. Nah, namun demikian untuk di nilai tukar, kami akan terus berada di market, di spot dan di NDF, tapi tentunya dengan memperhatikan fundamental dan juga dengan menggunakan market mechanism. Nah, sejauh ini kami bisa mengatasi gejolak yang ada dan tentunya juga kita melihat market ya. Apa yang terjadi sekarang di global adalah dolar itu relatif mengalami penguatan terhadap major currency yang lain. Sehingga tidak heran even sejak 2021 ini dolar terus mengalami penguatan dibandingkan dengan emerging market. Kita alhamdulillah sejauh ini bisa menahan volatilitas di rupiah sehingga year to date memang terjadi depresiasi sekitar 3%, tapi volatilitasnya menjadi lebih terkendali. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha. Bagaimana mempunyai nilai tukar yang stabil ya. Nah, kemudian apa yang akan kami lakukan? Tentunya sepanjang 2021 ini kami juga melihat tekanan inflasi belum tampak. Ya, inflasi kemarin di bulan Juli juga masih tercatat relatif rendah, walaupun sudah mulai ada pick up sedikit di aktivitas ekonomi karena meningkat ya, tapi masih dalam level yang sangat-sangat relatif manageable sekali, sehingga kami melihat bahwa kebijakan dari Bank Indonesia sendiri akan terus mempertahankan suku bunga rendah dengan liquidity yang terus ample, kita terus memprovide liquidity untuk perbankan, untuk pemerintah juga dalam rangka kembali untuk mendorong perekonomian kita. Kemudian juga apa yang kami antisipasi seandainya pun tahun depan itu di the Fed ataupun bank-bank Eropa mereka mulai melakukan tapering, kami akan melihat dampaknya. Apakah akan terjadi dampak yang sifatnya structural terhadap inflasi kita, dan seandainya pun terjadi dampak seperti itu, kami tentunya akan menggunakan beberapa tools yang kami miliki,
kami akan coba mungkin dengan mulai mengelola liquidity. Jadi ini kebetulan ya bapak-bapak di sini dari Bank Himbara ini yang memang liquidity-nya sangat banyak sekali gitu. Dan mereka memang lagi mencari timing kapan untuk bisa menyalurkan sekali tadi strategi-strategi baik yang disampaikan BNI, Mandiri, BRI, termasuk juga BTN dalam rangka untuk menyalurkan kredit, karena itu yang akan kami dorong ke depannya. Bagaimana kredit itu bisa terus tumbuh dan kami menjaga dengan suku bunga yang terus rendah. Seandainya pun kami akan mulai menyesuaikan, itu adalah alternatif terakhir. Sementara untuk kebijakan makroprudensial, kita terus akan menciptakan makroprudensial yang akomodatif. Tadi saya juga mendengar dari Pak Royke tadi menyampaikan juga terkait dengan UMKM, bagaimana mendorong ekspor dan sebagainya. Pak Narso juga sama, termasuk juga Pak Haru tadi, bagaimana mendorong untuk perumahan. Nah, Bank Indonesia ini sekarang akan segera mengeluarkan suatu peraturan RPIM, rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, di mana kami akan nantinya ini merupakan penyempurnaan dari rasio yang selama ini kita miliki, yaitu rasio UMKM, di mana di dalam rasio pembiayaan inklusif makroprudensial tersebut kita tentunya akan mendorong sesuai dengan arahan Pak Presiden bagaimana kita bisa bank-bank itu mengalokasikan ya secara keseluruhan. Beliau menginginkan 30% itu bisa masuk gitu loh ke sektor-sektor di bawah, segmen di bawah. Nah, ini kami coba menerjemahkan dengan adanya rasio RPIM ini, di mana ini pembiayaan inklusif yang merupakan penyempurnaan dari rasio pembiayaan UMKM yang sebelumnya sudah ada, di mana definisinya pun kita akan perluas. Definisi UMKM tidak hanya UMKM satu persatu, tapi bisa juga UMKM yang terkait dengan kemitraan, ya kemitraan dengan pihak ketiga, ataupun juga corporate yang memang menjalankan mempunyai supply chain, jadi membiayai suppliernya gitu ya. Jadi ini definisi yang lebih luas karena kita tahu sekarang UMKM kalau dia berdiri sendiri dia pasti nggak akan bisa compete dengan korporasi ataupun dengan pemain global. Kalau tadi arahnya kita ingin globalisasi, kita ingin mereka ekspor. Jadi mereka harus membuat satu kelompok korporatisasi atau dengan supply chain yang dibuat oleh corporate di sini sebagai induknya. Nah, ini nanti akan masuk dalam perhitungan itu, termasuk juga pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk rumah sederhana ataupun rumah sangat sederhana, termasuk juga untuk pinjaman-pinjaman yang sifatnya individual. Jadi ini yang akan kita lakukan banyak hal, termasuk sistem pembayaran, lupa Mbak Alin. Karena tadi bank memang banyak sudah mulai mengarah ke digital, aktivitasnya juga digital. Dan ini kita sudah mengantisipasi bahwa transaksi melalui uang elektronik kita itu makin lama makin meningkat. Sehingga kami juga akhirnya melakukan relaksasi untuk transaksi dengan menggunakan, kita punya QR Indonesian Standard atau KRIS yang terus didorong oleh Bank Indonesia bersama-sama tentunya dengan penyelenggara jasa pembayaran untuk menggunakan KRIS, karena ini adalah kebanggaan dari kita, Bank Indonesia, di mana semua penyelenggara jasa sistem pembayaran bisa menggunakan apakah itu bank ataupun itu non-bank, menggunakan platform yang sama dan bisa interoperabilitas. Nah, ini sekarang kita juga meningkatkan untuk limit transaksi yang tadinya 2 juta menjadi 5 juta, termasuk juga penggunaan kartu kredit juga kita turunkan untuk suku bunganya dari 2% menjadi 1,75%. Jadi feels-nya kita masih tetap kebijakan Bank Indonesia yang akomodatif dan loosening dalam rangka untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Namun demikian kami juga tetap tadi yang mewaspadai apa yang Mbak Alin katakan dari global, kalau ada perubahan kita sudah mempersiapkan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan langkah-langkah yang akan kami ambil dalam rangka merespon tantangan di global tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Alin. Terima kasih Bu Destri, menarik sekali rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, tentunya ini akan semakin menggenjot pemulihan ekonomi di tanah air. Kami akan kembali untuk Anda dengan komitmen strategi kolaborasi yang lebih erat lagi antara Himbara pemerintah dan juga otoritas moneter. Tetaplah bersama kami dalam dialog khusus sinergi, menjaga momentum dan optimisme pemulihan ekonomi.